Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Undang Rosidin, kepada yang terhormat Ibu Dr. Neni Hasnunidah MSI, dan kepada yang terhormat Ibu Dr. Vianti MPD, serta rekan-rekan yang kami sayangi. Di sini kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang definisi, dimensi, tujuan, dan fungsi supervisi. Yang pertama yakni bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Supervisi pendidikan adalah hal yang sangat penting dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus. Supervisi pendidikan bermaksud untuk meningkatkan kemampuan profesional dan teknis bagi guru, kepala sekolah, dan personel sekolah lainnya agar proses pendidikan di sekolah lebih berkualitas. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini akan dibahas mengenai definisi, dimensi, fungsi, dan tujuan dari supervisi pembelajaran. Kemudian, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana definisi dari supervisi pembelajaran, bagaimana dimensi supervisi pembelajaran, dan bagaimana fungsi dan tujuan dari supervisi pembelajaran. Selanjutnya, yakni tujuan penulisan makalah. Yang pertama, untuk mengetahui definisi supervisi pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui dimensi supervisi pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk mengetahui fungsi dan tujuan dari supervisi pembelajaran. Selanjutnya, yakni bab 2 pembahasan. Definisi dari supervisi. Selanjutnya, yakni pembahasan. Yang pertama, definisi dari supervisi. Secara etimologi, supervisi berasal dari kata super dan vision, yang masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan. Jadi, supervisi berarti penglihatan dari atas. Pengertian ini merupakan arti kiasan yang menggambarkan suatu posisi yang terlihat kedudukan lebih tinggi daripada yang dilihat. Menurut Pidarta 2009, supervisi adalah segala bantuan dari para pimpinan sekolah yang tertuju pada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Satori tahun 2004, supervisi adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Berdasarkan pendapat tersebut, maka supervisi dapat diartikan sebagai upaya dan usaha pemberian bantuan dan binaan dari pimpinan yang berada di atasnya untuk perkembangan dan kemajuan sekolah, sehingga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah meningkat kemampuannya dalam mengelola dan menciptakan situasi pembelajaran yang baik dan efektif sesuai dengan tuntutan standar nasional pendidikan. Selanjutnya, supervisi dalam lembaga pendidikan terdapat dua aspek, yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi akademik yakni bantuan profesional kepada guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran atau bimbingan untuk mempertinggi hasil belajar siswa. Supervisi akademik ini juga ada dua bagian, yakni supervisi kelas dan supervisi klinis. Nah, fokus dari supervisi kelas dan klinis itu adalah guru. Glickman tahun 1981 mendefinisikan supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran. Supervisi akademik merupakan upaya untuk membantu guru-guru mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka, esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru dalam mengelola kemampuan profesionalismenya. Meskipun demikian, supervisi akademik tidak terlepas dari penilaian unjuk kerja guru dalam mengelola pembelajaran. Apabila di atas dikatakan bahwa supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran, maka menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa dihindarkan prosesnya.
Kemudian selanjutnya supervisi manajerial, yakni mengawasi orang yang menjadi manajer atau kepala sekolah, yang terdiri dari pengembangan staf atau tenaga kependidikan dan juga mengukur kinerja kepala sekolah. Supervisi manajerial. Telah dijelaskan bahwa esensi dari supervisi manajerial adalah pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan administrasi sekolah. Maka fokus dari supervisi ini ditujukan pada pelaksanaan bidang garapan manajemen sekolah, yang antara lain meliputi manajemen kurikulum dan pembelajaran, kesiswaan, sarana dan prasarana, ketenagaan, keuangan, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan layanan khusus. Nah, dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar nasional yang meliputi 8 standar, yakni standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Tujuan supervisi ini terhadap kedelapan aspek tersebut adalah agar sekolah terakreditasi dengan baik dan dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Selanjutnya, hubungan antara supervisi, proses mengajar, dan hasil belajar. Jika kita lihat dari gambar, berarti di sini ada keterkaitan atau adanya hubungan timbal balik antara supervisi dengan proses mengajar dan hasil belajar. Di sini proses mengajar ini ada perilaku mengajar dan perilaku belajar. Perilaku mengajar ini berfokus pada guru, perilaku belajar ini siswa. Nah, untuk menghasilkan hasil belajar yang baik, berarti yaitu jika supervisor ini sudah melakukan tugasnya, yaitu membina perilaku mengajar atau guru dan perilaku mengajar, sehingga diperoleh siswa dan guru yang baik. Nah, dengan demikian sehingga menghasilkan hasil belajar yang baik. Nah, jika hasil belajar yang diperoleh itu kurang baik, berarti di sini ada kesalahan. Apakah itu dari perilaku mengajar atau dari perilaku belajar, atau bisa jadi dari perilaku supervisi atau supervisornya, yaitu belum melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu dimensi supervisi. Dalam pengawasan ada dimensi-dimensi yang menjadi objek pengawasan. Sejumlah aspek yang menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu substansi bidang, kemudian unit kerja, dana alokasi khusus, BNBP dan blok grant, dana POS dan APBN Kemdiknas, ujian nasional, dan sertifikasi guru. Ada dua aspek supervisi akademik, baik dalam perencanaannya, pelaksanaannya, maupun penilaiannya. Aspek yang pertama yaitu substantif aspek of professional development. Pada aspek ini menunjuk pada kompetensi guru yang harus dikembangkan melalui supervisi akademik, di mana aspek ini menunjuk pada kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru. Nah, penguasaannya merupakan sokongan terhadap keberhasilannya mengelola proses pembelajaran. Nah, di sini ada 4 kompetensi guru yang harus dikembangkan melalui supervisi akademik, yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Kemudian aspek yang kedua yaitu professional development kompetensi area, di mana aspek ini menunjuk pada luasnya setiap aspek substansi. Nah, guru tidak berbeda dengan kasus profesional lainnya. Di sini guru harus mengetahui bagaimana mengerjakan tugas-tugasnya. Guru juga harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana merumuskan tujuan akademik, murid-muridnya, materi pelajaran, dan teknik akademik. Nah, akan tetapi mengetahui dan memahami keempat aspek substansi ini belumlah cukup.
seorang guru harus mampu menerapkan pengetahuan dan pemahamannya. Dengan kata lain, seorang guru harus bisa mengerjakan. Kemudian selanjutnya, seorang guru harus mau mengerjakan tugas-tugas berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Ada 3 dimensi program supervisi pengajaran yang baik. Yang pertama yaitu dimensi kemampuan kerja, yang kedua dimensi motivasi, yang ketiga dimensi etik kerja guru. Seorang guru bisa diklasifikasikan ke dalam kelompok profesional apabila ia memiliki kemampuan tinggi dan motivasi kerja tinggi. Nah, konsep ini memberikan keterangan tentang bagaimana seharusnya program supervisi pengajaran. Nah, supervisi pengajaran akan mampu membuat guru semakin profesional apabila programnya mampu mengembangkan 2 dimensi persyaratan profesional, yaitu dimensi kemampuan kerja dan dimensi motivasi kerja. Nah, kemudian menurut Nextly mengatakan ada 2 aspek yang harus diperhatikan dalam mengembangkan 2 dimensi yang dikemukakan oleh Glickman, yaitu yang pertama yaitu aspek substansif, yang kedua aspek kompetensi. Di mana pada aspek substantif merupakan aspek substansi yang harus dikembangkan melalui supervisi pengajaran, yaitu tentang pemahaman guru terhadap tujuan, kemudian persepsi terhadap peserta didik, penguasaan materi dan teknik. Sedangkan pada aspek kompetensi ini meliputi perluasan dari aspek substansi, yaitu mengetahui cara mengerjakan tugas, bisa atau mau mengerjakan tugas, dan mau mengembangkan diri. Kemudian dimensi etik kerja guru ini merupakan salah satu unsur esensial dalam profesional. Nah, seorang guru yang profesional adalah guru yang menerapkan kode etik kerja guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian selanjutnya fungsi dan tujuan supervisi pembelajaran. Tujuan supervisi yang pertama yaitu untuk membina guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan. Kemudian melatih kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif. Kemudian membantu guru untuk mengadakan diagnosis. Kemudian meningkatkan kesadaran terhadap tata kerja demokratis dan memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu kerjanya secara maksimal. Selanjutnya, tujuan supervisi yang keenam yaitu membantu mempopulerkan sekolah ke masyarakat. Yang ketujuh yaitu membantu guru untuk lebih dapat memanfaatkan pengalamannya sendiri. Yang kedelapan, mengembangkan persatuan antar guru. Dan yang kesembilan, membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam kontak tujuan perkembangan peserta didik. Supervisi pendidikan terdiri dari supervisi manajerial dan supervisi akademik. Supervisi manajerial ini merupakan supervisi yang dilakukan pengawas pendidikan terhadap kepala sekolah yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan. Sedangkan supervisi akademik fokusnya adalah pada guru, yaitu terdiri dari supervisi klinis dan supervisi kelas. Adapun tujuan dari supervisi akademis dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, pada gambar sudah jelas bahwa
Mengenai tujuan dari supervisi pendidikan adalah fokusnya pada guru, yaitu untuk mengembangkan profesionalisme guru dalam memahami akademiknya, kehidupan kelas, dan keterampilannya dalam melaksanakan proses pembelajaran, serta pengawasan kualitas dan penumbuhan motivasi bagi guru yang bersangkutan. Dengan adanya kegiatan supervisi, diharapkan kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan semestinya dan mampu mencapai tujuan sekolah yang bersangkutan, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan supervisi pendidikan di sekolah dapat dirinci menjadi dua, yaitu tujuan umum yang meliputi tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pendidikan nasional, dan tujuan khusus atau tujuan operasional supervisi pendidikan di sekolah. Tujuan umum supervisi pendidikan di sekolah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan umum pendidikan, yaitu adanya kedewasaan. Suatu proses supervisi diharapkan membantu guru agar dapat membantu peserta didik mencapai kedewasaan, yaitu membuat peserta didik sanggup mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Seorang guru harus dibantu untuk menciptakan situasi dan kondisi kelas yang baik bagi peserta didik, sehingga peserta didik dapat membuat sendiri dan berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Tujuan supervisi pendidikan tidak terlepas dari arah tujuan pendidikan nasional. Seorang supervisor diharapkan dapat membantu guru agar dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang mengarah kepada tercapainya tujuan pendidikan nasional. Tujuan khusus supervisi pendidikan di sekolah yang pertama, membantu guru agar lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Berikutnya, membantu guru agar lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi peserta didiknya. Berikutnya, membantu guru mengadakan diagnosa secara kritis dan kesulitan-kesulitan belajar mengajar peserta didik dan menolong mereka merencanakan perbaikan. Selanjutnya, memperbesar kesadaran guru terhadap kata-kata kerja yang demokratis dan kooperatif serta memperbesar kesediaannya untuk saling tolong-menolong. Berikutnya, membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di muka kelas. Berikutnya, membantu guru untuk lebih memanfaatkan pengalaman-pengalamannya sendiri. Berikutnya, memperkenalkan guru atau karyawan baru kepada situasi dan kondisi sekolah dan profesinya. Lalu berikutnya, menghindarkan guru dari segala tuntunannya yang di luar batas kemampuan dan kewenangannya, baik tuntunan di luar maupun di dalam. Berikutnya, membantu guru dalam menggunakan alat-alat pembelajaran modern dan membantu guru memanfaatkan sumber-sumber belajar dalam pengalaman besar peserta didik. Fungsi dan tujuan supervisi pendidikan mempunyai kaitan yang sangat erat. Untuk mengukur apakah tujuan telah dapat dengan baik dilaksanakan dapat dilihat dari apakah semua yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain, mencapai tujuan supervisi tergantung dengan berfungsi atau tidaknya supervisi pendidikan itu sendiri di lapangan. Nah, terdapat 7 fungsi dari supervisi. Yang pertama sebagai kepemimpinan, yang kedua sebagai inspeksi, yang ketiga sebagai penelitian, yang keempat sebagai latihan dan bimbingan, yang kelima sebagai sumber dan pelayanan, yang keenam sebagai koordinasi, dan yang terakhir sebagai evaluasi. Adapun berikutnya fungsi dibagi menjadi 2, yaitu fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama ialah membantu sekolah yang sekaligus mewakili pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan, yaitu membantu perkembangan individu peserta didik. Sedangkan fungsi tambahannya adalah membantu peserta didik dalam membina guru-guru agar dapat bekerja dengan baik dan dalam mengadakan kontrak dengan masyarakat serta mempelopori kemajuan masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.